Oke, thanks udah klik video ini. Jadi ya, gue mau ajak kalian bahas sebuah kasus. Yang mana ya, kasus ini tuh berhubungan dengan api. Tapi bukan api dari negara api ya, kayak Avatar aja. Tapi yang mana ada seorang wanita yang setelah ditidurin, habis itu digosongin bre, alias dibakar. Dan kasus ini tuh masuk dalam kasus penghilangan nyawa terngeri di Indonesia. Oke lah, bagaimana kisah dan kasusnya? Langsung aja kita bahas di Kotak Peti. Ferin Diah Anjani yang lahir di Semarang, Jawa Tengah 13 Februari 1997 adalah anak keempat dari pasangan bernama Kriswati dan juga ayahnya bernama Suwarso. Dan keluarga mereka tinggal di perumahan PGRI Blok K, Kelurahan Sendang Mulyo, Kecamatan Tembalang, Semarang. Ferin ini ya merupakan gadis yang cantik bre. Dan Ferin juga ya merupakan gadis yang pendiam. Tapi ya, meski Ferin ini pendiam, dia merupakan teman yang asik menurut para teman-temannya tuh. Ferin juga dikenal oleh teman-temannya sebagai teman yang suka membantu di saat teman-temannya kesulitan dalam hal apapun lah pokoknya. Termasuk juga dalam hal keuangan dia kerap membantu nih bre. Ferin remaja juga pernah bersekolah dan lulus di SMKN 9 Semarang bre. Dan setelah lulus bersekolah ya, akhirnya dia mutusin buat nyari kerja. Dan gak lama kemudian, dia berhasil mendapatkan pekerjaan sebagai SPG event bre. Yang saat itu ya, lokasinya agak jauh gitulah dari rumahnya. Nah, karena itulah Ferin mutusin buat mandiri dan kos aja tuh di Siliwangi Residen. Dan buat nambah-nambahin penghasilannya ya, Ferin ini juga kerja sampingan sebagai caddy golf tuh di kawasan Sisingamangaraja, Semarang bre. Ya kayak orang yang bawa tas peralatan pemain golf gitulah. Dan setelah Ferin ini mempunyai penghasilan sendiri ya, dan juga pastinya sibuk akan semua pekerjaannya, dia masih aja sempat kumpul-kumpul tuh sama teman-temannya. Yang gak sombong lah, bahkannya di saat itu ada temennya yang gagal pergi ke Korea untuk menjadi TKI. Ferin bantulah biaya hidup temennya sambil temennya ini dapat pekerjaan lainnya bre. Dan Ferin gak berharap imbalan apapun, dengan rasa yang tulus ia membantu teman-temannya tuh. Dan di sela-sela penat kesibukan kerjanya ya, Ferin ini sering juga berkunjung ke berbagai tempat wisata bre. Dan gak jarang juga ya dia unggah di media sosial Instagramnya. Ferin juga kerap mengunggah foto-foto kecantikan dirinya di tempat wisata-wisata itu. Bahkan tempat-tempat yang estetik dengan dandanan yang cukup membuat terlihat dewasa bre. Ya yang mana ya, padahal dia ya masih berusia 21 tahun bre. Ya semua karena Ferin ini rajin merawat diri dan rajin ke salon tuh. Ferin yang sering kali memposting foto-foto dirinya ke media sosial ya, gak luput dari perhatian lawan jenis bre. Yang mana ya, dia sering sekali digoda oleh laki-laki yang lagi cari-cari kesempatan nih. Tapi ya, Ferin gak terlalu nanggepin semua rayuan mereka tuh. Hingga ada salah satu akun Instagram yang membuat Ferin tertarik tuh untuk menanggapinya. Pada hari Minggu 29 Juli 2018, yaitu seorang yang bernama Christian Ari Wibowo yang telah berusia 31 tahun tuh, yang kerap dengan sapaan Ari. Ari ini lahir di Kunduran, Blora, Jawa Tengah bre. Ari ini adalah laki-laki yang udah menikah tuh. Dan juga ya, udah punya seorang anak bre. Dan Ari tinggal bersama keluarganya di perumahan Dolok RT 1 RW 1, Kelurahan Telogo Sariwetan, Pedurungan, Kota Semarang. Ari adalah seorang berpendidikan formal yang cukup bre, yang dengan gelar pendidikan sarjana. Dia berprofesi sebagai manajer front office tuh di salah satu hotel yang ada di kota Semarang. Dan Ari dengan jabatan itu dapat gaji 6 juta per bulan. Tapi ya, gaji itu termasuk besar bre. Karena ya, gaji minimum kota Semarang di tahun 2018 itu ya berkisar 2.300.000. Yang mana ya, harusnya gaji Ari udah bisa cukup buat berkeluarga. Tapi ya, entah Ari ini hobi bermain perempuan atau cuma sekedar mau merampok ya. Tapi yang jelas dia udah ngerencanain untuk nantinya ya, dia akan mengambil barang-barang milik wanita yang nantinya akan nemenin dia tidur tuh, atau nemenin dia kencrit be. Hingga tepatlah di saat itu,
Ari yang kenal Ferin lewat Instagram kemudian mulai bertukar nomor WA. Ya yang mana di saat itu Ari merayu dan mengajak Ferin ini untuk berkencerit. Pada awalnya ya Ferin menolak dan kembali nggak nanggepin chat rayuan Ari. Tapi ya setelah Ari membuat alibi jika nanti Ferin mau menemenin dia tidur, Ferin akan dibayar sebesar 3 juta. Lantas Ferin pun ya yang dijanjikan akan dibayar dengan cukup besar, kemudian ya tertarik dan mengiyakan ajakan Ari bre. Di saat itu mereka sepakat buat ketemu dan tidur di Hotel Alam Indah yang ada di kawasan Gombel, Semarang tuh. Di tanggal 31 Juli 2018. Dan Ari yang udah ngerencanain semuanya ya, dia akhirnya datang duluan ke hotel itu dengan mengendarai sepeda motor bre. Lalu kemudiannya dia langsung memesan kamar hotel pakai KTP orang lain tuh yang berdomisili di kota Lampung. Nah itu semua dia lakukan ya karena buat ngilangin jejak dia, biar nggak ada identitas dia ya yang kedata lah pokoknya. Di sisi lainnya Ferin di saat itu jam 8 malam pamitan lah tuh sama temen-temennya buat ketemu teman laki-lakinya kata dia, dan akan pulang sebelum tengah malam bre. Tapi ya Ferin gak kasih tahu tuh secara detail kemana dia akan pergi dan siapa teman laki-lakinya itu. Dan beberapa menit kemudiannya Ferin beranjak pergi menggunakan taksi online bre, dengan membawa ponsel dan beberapa uang di tasnya. Dan sambil di perjalanannya Ferin tetap tuh berkirim pesan sama temen kosnya bre. Gak lama kemudian Ferin sampai tuh di hotel bre dan langsung masuk ke kamar yang udah Ari pesan. Dan di saat itu ya Ferin langsung ngelayanin tuh si Ari yang udah gak tahan berhubungan badan tuh. Ya kalian tau lah, gak usah gue jelasin kan. Dan setelah Ari puas ya dengan kenceritaan pertamanya, dia pun beristirahat sejenak sambil berpikir untuk melancarkan aksinya tuh. Dengan beralibi ke Ferin ya, kalau dia mau berhubungan badan dengan fantasi si Ferin ini harus sambil diikat bre. Ya kayak di film-film gitu lah pokoknya. Dan Ferin pun mengiyakan permintaan Ari di saat itu. Ari pun di saat itu mulai mengikat tangan Ferin menggunakan lakban yang udah disiapin Ari sebelumnya. Tapi ya setelah Ari mulai mengikat kaki, Ferin pun di saat itu mulai panik dan berpikir sepertinya akan ada hal buruk yang terjadi kepada dirinya. Kemudiannya Ferin ini langsung teriak minta tolong dan berontak bre. Ari yang mengetahui hal itu dan takut kalau kedengaran orang lain, kemudiannya langsung membekap mulut Ferin pakai tangan sampai Ferin pun lemas gak berdaya bre. Ferin yang di saat itu udah gak berdaya kan, kemudian jatuh ke bawah lantai dan terbenturlah kepalanya tuh. Gak cukup sampai di situ ya, Ari kemudian menaiki Ferin lagi ke kasur. Kemudiannya buat mastiin Ferin ini udah kehilangan nyawa, kemudian Ari bekap lagi tuh Ferin pakai bantal bre. Tapi ya sebenarnya di saat itu Ferin masih hidup bre. Karena Ari ini capek ya, dia berpikir kalau nanti aja sekalian dihabisi pas dibuang. Kemudian Ari lalu pergi dari hotel buat minjem mobil. Dan selang waktu 1 jam ya Ari balik lagi ke hotel tuh. Dan Ari langsung ngebungkus Ferin pakai selimut hotel dan menyeretnya buat dimasukkan ke belakang mobil bre. Yang mana ya Ari kemudian membawa tubuh Ferin ke daerah Jalan Raya Kunduran, Desa Sendang Wates, Kecamatan Kunduran, Blora, Jawa Tengah. Yang sebelumnya di perjalanan dia berhenti dulu tuh buat beli 1 liter bensin. Dan sesampainya Ari di Jalan Raya Kunduran ya, dia kemudian menurunkan tubuh Ferin dan menyeretnya ke daerah hutan jati. Tapi ya sebelum dia melanjutkan aksinya, Ari ini bre ngelepasin dulu tuh barang-barang berharga dari tubuh Ferin, kayak gelang, cincin, anting, dan juga kalung. Terus ya tanpa babi bu, langsung aja tuh Ari siram Ferin menggunakan bensin yang tadi dia beli dan langsung dia nyalakan bre. Ya pakai apa lagi? Pakai api. Di saat itu ya ada sedikit pergerakan dari Ferin, tapi ya tanpa Ari menghiraukan semua itu ya, Ari ini malah nambahin tuh bensinnya. Hingga ya Ferin pun gak bergerak lagi sampai semua menghitam dan gosong. Setelah memastikan Ferin benar-benar udah kehilangan nyawa ya, Ari lalu balik lagi ke Semarang dan menggadaikan perhiasan punya Ferin seharga 4 juta bre.
Dan kemudian uang itu dia gunakan untuk keperluan pribadi dan juga buat bayar hutang. Hingga pikirannya ya sampai titik ini rencananya berhasil. Dan dengan keyakinan kejahatannya nggak akan pernah terbongkar tuh. Di sisi lainnya, yang di waktu itu masih di tanggal 31 Juli 2018, sekitar jam 12 malam, teman Ferin pun mulai cemas tuh. Ya karena Ferin ini kan tadi bilang tuh ya, kalau dia akan pulang sebelum tengah malam, tapi ya kenyataannya belum pulang. Dan akhirnya temannya Ferin itu nyoba ngehubungin Ferin lewat ponsel. Tapi ya sayangnya ponsel Ferin gak aktif. Dan karena khawatir ya, kemudian temannya itu nelpon ibunya Ferin lah buat ngabarin soal Ferin ini. Tapi ya ibunya Ferin tetap berusaha berpikir positif aja tuh bre, dan nunggu kabar dari putrinya itu. Tapi ya setelah ibunya ini nunggu sampai keesokan harinya, yang mana ya udah masuk di tanggal 1 Agustus 2018, Ferin ini belum juga ada kabar ke keluarganya. Bahkan HP-nya juga nggak aktif-aktif tuh. Dan akhirnya ya, satu hari lagi berselang di tanggal 2 Agustus 2018 ya, ibunya Ferin dengan perasaan yang sangat amat cemas melaporkan hilangnya Ferin ini ke Polrestabes Semarang bre. Ya yang pastinya ibunya ini berharap kalau Ferin ini bisa cepet ditemuin lah dalam kondisi baik-baik aja. Selain melaporkan ke Polrestabes Semarang, ibu dan ayahnya Ferin ya juga tetap nyari tuh melalui kerabat-kerabatnya, yang diantaranya kerabatnya itu adalah seorang anggota kepolisian. Sehari sebelumnya di tanggal 1 Agustus 2018 ya, seorang warga sekitar yang lagi ngelintas di kawasan hutan jati, tepi jalan raya Kunduran Blora, dia ngelihat tuh kayak ada sesuatu yang mencurigakan seperti berbentuk yang sudah familiar dan juga sudah hangus terbakar. Dan waktu dia dekati dan diperhatikan dengan baik ya, warga tersebut langsung memahami dengan jelas kalau itu adalah sesosok jasad manusia yang udah gosong dalam posisi telungkup. Nah, kan sontak aja tuh di saat itu dia langsung lari terbirit-birit dan memberitahukan penemuan itu ke warga lainnya, dan juga yang ngelaporin penemuannya itu ke kepala desa setempat bre. Lalu ya kepala desa setempat yang bernama Bapak Suparjo menghimbau ke warganya agar menjauh dari lokasi tersebut lah, dan gak pegang apapun yang bisa ngerusak barang bukti untuk mempermudah penyelidikan pihak kepolisian bre. Hingga ya di saat itu nggak lama kemudian, pihak kepolisian dari Polsek Kunduran dan juga tim Inafis Blora tiba di lokasi dan langsung menggelar olah TKP tuh. Dan untuk sementara ya, diduga wanita ini adalah korban penghilangan nyawa, lalu kemudian dievakuasi ke RSUD Blora untuk dilakukan autopsi. Kasus ini pun langsung tersebar luas dan menjadi pusat perhatian masyarakat deh. Warga setempat juga ikut dimintai keterangan mengenai penemuan tersebut. Salah satunya, warga bernama Kasmuri berusia 45 tahun mengatakan kalau sejumlah remaja pengendara motor yang melintas di lokasi kejadiannya malam itu sempat tuh ngelihat kobaran api di sekitaran TKP. Tapi rombongan remaja warga desa itu sama sekali nggak curiga dan menganggap api itu cuma sampah yang emang sengaja dibakar. Sampai tanggal 2 Agustus 2018 ya, aparat kepolisian masih belum bisa mengungkap identitas dari jasad itu bre. Karena ya, kondisi wajah dan tubuh jasad sudah gosong, dan yang pasti jelas membuat petugas kesulitan dalam mengenalinya. Bahkan hingga keesokan harinya, tim Inafis Blora belum berhasil memecahkan kasus ini. Hingga ya, meski identitasnya belum terungkap, korban akhirnya dimakamkan pada hari Jumat tanggal 3 Agustus 2018 di pemakaman umum Gelombang Blora. Pemakaman ini terpaksa dilakukan karena jasad itu dinyatakan terinfeksi dan sudah tersimpan di RSUD Dr. Sutiono Blora selama 2 hari. Sementara itu ya, aparat kepolisian masih berupaya keras buat mecahin kasus ini bre. Mereka juga telah membentuk 2 tim resmob yang bertugas dalam melakukan penyisiran ke sejumlah wilayah. Ya dengan berbekal 2 barang bukti berupa anting dan juga celana dalam. Petugas terus menyebarluaskan informasi ini agar identitas pelaku bisa segera terungkap tuh. Sampai ya,
pihak kepolisian Blora dapat informasi dari kepolisian Semarang kalau ada laporan orang hilang yang dengan ciri-ciri ditemuin di Blora dengan mengenali barang bukti anting tersebut, bre. Tim kepolisian pun langsung mendatangi pihak pelapor yang tak lain adalah keluarga Ferin. Nah, ini udah berbau-bau mau terungkap nih. Dan sesampainya di kediaman Ferinnya, petugas selalu menyampaikan tujuan kedatangan mereka dan memperlihatkan barang bukti berupa anting kepada keluarga Ferin. Mereka juga menunjukkan ciri-ciri korban secara mendetail. Di antaranya memiliki tinggi badan sekitar 155 cm, bergigi kelinci, dan menggunakan pemutih gigi tuh. Dan ibunya Ferin lah yang rupanya mengenali anting yang dibawa oleh penyidik, bre, dan membenarkan kalau perhiasan itu adalah milik putrinya. Ibunya itu juga mengungkapkan kalau ciri-ciri yang disebutkan oleh polisi sangat mirip dengan Ferin. Dan akhirnya pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018, polisi akhirnya menggelar jumpa pers dan juga menyampaikan kalau jasad perempuan itu adalah benar-benar Ferin. Di hari yang sama pun ya, petugas membongkar makam gadis tersebut dan langsung dibawa ke Semarang untuk dicocokkan DNA-nya dengan keluarga. Dan ternyata ya, cocok. Beribu kesedihan lah yang mereka terima di saat itu, bre. Di saat itu ya, ibunya menuturkan kalau beliau sebelumnya udah mengetahui dari berita kalau ada kasus penghilangan nyawa di Kabupaten Blora tuh. Tapi ya beliau nggak nyangka kalau korban tersebut adalah putrinya sendiri. Gimana tuh rasanya? Sakit pasti. Dan pada pukul 4 sore, akhirnya jasad Ferin dimakamkan di TPU Badapsari, Kendang, Semarang. Di momen itu ya, ibunya berusaha mengikhlaskan kepergian sang buah hati dan mengaku pasrah atas apa yang sudah menimpa putrinya, bre. Hingga ya di tempat yang berbeda dalam kurun waktu kurang dari 24 jam dari didapatkannya identitas Ferin, akhirnya polisi bisa meringkus seorang pria bernama Christian Ari Wibowo berusia 31 tahun, bre, yang diduga sebagai pelaku dari kejahatan ini. Dari hasil penelusuran petugas ya, dan karena kejahatan gak akan bertahan lama diinterogasi, kemudian Ari pun mengakui semua perbuatannya tuh. Dan kepolisian pun juga berhasil menguak fakta lain yang membagongkan, bre, tentang sosok Ari ini, yang mana ya dia juga seorang penjelajah wanita yang sering mencari teman-teman kencan melalui media sosial tuh. Gokil. Dan ada lagi, bre, Ari bahkan mengaku pernah menghilangkan nyawa seorang wanita cantik asal Wonosobo pada awal bulan Agustus tahun 2011. Perbuatannya sama lah kayak kasus ini. Setelah puas dengan melampiaskan nafsunya, Ari melayangkan barbel ke kepala korban sampai hilanglah nyawa korban. Lu tahu kan kerasnya kayak apa tuh barbel? Ari pun kemudian membawa wanita itu ke kawasan hutan jati di wilayah Desa Tinapan, Kecamatan Todanan. Ari juga melakukan hal yang sama kayak dia memperlakukan Ferin, sampai nggak bisa dikenalin malah jasadnya. Tak lama setelahnya ya, Ari langsung kabur menggunakan mobil Toyota Rush milik korban tuh. Dan kendaraan itu kemudian dijual di Bali, tapi ya akhirnya disita sama debt collector tuh. Jasad korban dari Ari ini kemudian ditemukan oleh warga setempat dan membuat geger masyarakat di kala itu. Dan polisi ya udah melakukan berbagai upaya penyelidikan, tapi sampai bertahun-tahun lamanya nggak bisa terungkap identitas dari korban ataupun menangkap si pelaku. Ya karena nggak ada laporan kehilangan dari keluarga si korban, bre. Dan dengan semua kelakuannya tersebut ya, kemudian Ari pun dijerat dengan pasal 340 KUHP, tindak penghilangan nyawa berencana dengan hukuman di depan regu tembak Dor Nusa Kambangan. Oke, itulah pembahasan kita kali ini. Dan untuk tidak mengurangi rasa hormat kita terhadap para korban dan juga keluarga, kita harus jadikan kasus ini sebagai pembelajaran baik-baik buat hidup kita nih, bre. Dan akhirnya gua Radek, see you in the next video.